Ion Radio. Ion Radio. Ion Radio. Connected around. Sokap, slow bercakap. Senin 5 Oktober 2020, Ketua RT di Sepatan, Tangerang dilaporkan ke Polres Metro Tangerang Kota atas dugaan kasus pelecehan seksual anak di bawah umur. Seorang perawat pria di daerah Doki, Mesir diduga melakukan pelecehan seksual terhadap seorang wanita yang positif COVID-19. Sebanyak 237 anak di bawah umur mengajukan dispensasi menikah di Blora. Rata-rata, alasan terbanyak di balik permintaan dispensasi tersebut yakni dikarenakan hamil di luar nikah. Wan, udah dong, udah. Ngomong ngapain, oi? Ini sokap, bukan acara berita. Ya maaf, Pin. Oke, lo Ayanik, you are connecting around with Ion Radio. Barengan sama aku Kevin dan Aku Wanda di Sokap, slow bercakap. Vin, serem juga ya berita-berita yang tadi habis aku bacain. Iya. Ngelakuin hal-hal begitu tuh kayak udah biasa banget. Iya kan, makanya aku tuh sebenarnya pengen banget Dewan kalau kita ngebahas masalah ini bareng, kita bedah bareng. Mereka tuh sebenarnya paham nggak sih dan sadar nggak sih kalau hal yang mereka perbuat itu tuh dampaknya besar banget buat kehidupan mereka dan juga orang-orang yang jadi korban. Betul banget. Dan untuk membahas itu, aku ada temen nih, jadi dia bisa menceritakan dan bisa mencerahkan pikiranmu kalau orang-orang kayak gitu tuh sebenarnya sakit. Nah, kenalin nih, Mas Dandi, mahasiswa psikolog dari Universitas Gadjah Mada. Halo Mas Dandi. Halo. Apa kabar Mas? Baik, alhamdulillah. Alhamdulillah, sehat toh? Sehat. Mantap. Oke Mas Dandi, gimana nih Mas? Udah denger kan tadi berita yang dibacain? Udah. Jadi acara berita tadi. Iya, acara berita. Menurut Mas Dandi, gimana nih pendapat Mas Dandi soal berita yang dibacain Wanda tadi? Cukup miris sih, sedih banget lihat dengar beritanya gitu. Apalagi itu cukup dekat lah dengan kita, menurutku lah. Pelecehan seksual di Indonesia itu menurutku sangat perlu untuk diperhatikan pemerintah lagi gitu. Betul. Apalagi kebanyakan korbannya itu tauku di bawah umur. Dan ya gak hanya pemerintah juga sih, itu jadi PR bagi kita juga. Orang tua juga, lingkungan untuk memberikan edukasi juga menjaga. Kan kadang-kadang kita juga gak tahu kan si anak ini apakah dia itu paham gak kalau dia itu sedang dilecehkan. Iya. Betul. Itu jadi pertanyaan yang tersendirilah nanti bisa. Oke. Nah kalau pelakunya nih Mas Dandi termasuk kategori penyimpangan seksual nggak sih? Sebelum itu Wan, aku kepo nih sebenarnya lo ya. Ini tuh penyimpangan seksual tuh sebenarnya seperti apa sih? Oh Mas? Iya tuh Mas. Mungkin coba boleh dijelasin nggak? Dijelasin dulu. Penyimpangan seksual. Ya, penyimpangan seksual itu perilaku untuk memuaskan hasrat seksual seseorang gitu. Cuman dikatakan menyimpang karena perilakunya itu tidak wajar. Itu dipengaruhi faktor biologis dan faktor psikologis juga. Kalau faktor biologis itu ada kelainan struktur otak gitu. Kalau untuk faktor psikologis sendiri itu adanya trauma di masa lalu. Mungkin dia pernah jadi korban pelecehan seksual juga. Betul. Penyimpangan seksual juga banyak sih macamnya. Ada yang yaitu hasratnya terpenuhi ketika menunjukkan alat vitalnya di depan publik gitu. Waduh. Ada juga yang hasratnya terpenuhi kalau menggunakan kekerasan, dan ada juga yang dia tuh hasratnya dengan hewan. Waduh. Ngeri banget sama hewan. Ya. Tapi kan itu tidak merugikan gitu loh. Iya. Tapi yang terburuk itu yang paling merugikan menurut dia itu hasratnya kepada anak kecil gitu. Ya, dan
Kita dia kadang tuh kan anak kecil juga masih belum tahu kan. Iya, masih belum tahu dia tuh dilecehkan apa enggak. Iya, betul. Masih di Sokap Ayen Radio, Connecting Around. Nah, makasih banget nih buat Mas Dandi udah ngejelasin soal pertanyaan dari Kevin juga, penyimpangan seksual itu kayak gimana. Nah, ternyata kayak gitu, Vin. Berarti emang orang-orang itu tuh emang harus tahu dulu pelecehan seksual itu dan penyimpangan seksual itu apa sih Ya, gitu. Dan inilah pentingnya sex education tuh. Bener Jadi banget. harapannya bisa diberitahukan ke anak-anak gitu. Iya. Jadi biar anak-anak tuh jadi lebih tahu, Yap. lebih dini lagi Betul. gitu ya. Dan untuk menghindari mereka dari penyimpangan-penyimpangan seksual. Biar makin luas juga wawasan Betul. anak-anak di usia dini gitu Yap. ya. Nah, Mas Dandi, gimana sih caranya ngajarin anak pendidikan seks gitu? Kan itu masih kecil gitu ya, pasti Ya. pasti masih kayak aduh ngajarin nggak ya gitu. Tapi bukan teman sih, saudara aku, sepupu aku tuh dari SD kelas 1 udah dapat pelajaran nih tentang sex education, kayak bagian tubuh mana sih yang boleh dipegang sama orang lain, bagian tubuh mana sih yang nggak boleh dipegang sama orang lain atau kelihatan sama orang lain, yang benar-benar harus dijaga gitu privasinya. Mungkin dari Mas Dandi ada pendapat tersendiri? Kalau untuk pendidikan seks pada anak ya, itu udah untuk dari adik sepupu dari Kak Iya, Wanda ya. Itu udah bagus sih di sekolahnya, itu udah diajarkan sejak kelas 1 SD gitu. Iya. Cuman kita sebenarnya bisa memberikan seks edukasi tersebut lebih dini lagi, lebih awal lagi. Oh. Dan disitulah peran orang tua untuk mendidik, untuk memberikan seks edukasi kepada anak. Ya karena tentang seks kan itu agak privasi ya, Iya. dan perlu kedekatan emosional gitu. Betul. Dan orang tua memilikinya menurutku. Mereka pasti punyalah kedekatan emosional, keakraban gitu, kehangatan keluarga. Berarti peran orang tua tuh besar banget ya. Iya, besar banget gitu. Dan balik lagi ke permasalahan tadi kan, kadang anak-anak itu gak tahu kalau mereka itu dilecehkan. Oh iya. Betul, Dan betul. kadang-kadang ada juga, banyak juga yang mereka itu tahu cuman takut untuk bilang. Nah ini dan apalagi tadi Mas Dandi kan sempat bilang katanya bisa aja tuh dia cerita sama orang tuanya dan dia dapat informasi dan dapat pendidikan edukasi seks itu dari orang tuanya kan. Ya. Sedangkan bahkan kita sendiri atau orang-orang di sekitar kita tuh banyak yang malu buat ngomongin tentang sex education sama orang tuanya sendiri. Betul. Justru dia lebih terbuka sama teman-temannya. Iya. Ya, ya apa ya? Mungkin karena suatu hal tentang kalau dengan teman itu kita terasa bebas gitu. Iya. Iya sih. Pola asuh orang tua mungkin itu jadi faktor tersendiri lah. Betul. Cuman kalau untuk kasus-kasus kayak gitu, itu kita tuh perlu mengedepankan atau memberikan atensi khusus untuk tentang komunikasi orang tua dan anak. Iya. Jika komunikasi orang tua dan anak itu bagus, mungkin hal-hal kayak ketakutan untuk ngomong, ketakutan untuk tanya, itu akan hilang aja karena ya peran orang tua itu sebagai teman, sebagai Iya. Mungkin pelindung. ya memposisikan diri ya, orang Iya. tua lebih Iya. lebih tepat lagi memposisikan diri. Jadi ya mungkin anggaplah anak itu sebagai temannya. Jadi temannya itu merasakan orang tua ini menjadi teman cerita gitu. Iya, jadi lebih ke cara komunikasi sama cara anak komunikasinya. ya. Iya. Oke, benar banget sih. Dan kalau misalnya anak ini sudah paham artinya mengenai pendidikan seks, itu ya kedepannya pasti bakal berkurang lah kasus-kasus hamil di luar nikah atau Iya. penyimpangan seksual, pelecehan seksual, dan anak juga bisa mengontrol nih keinginan tersebut. Masih barengan sama Wanda dan Kevin di Sokapnya Ayen Radio, Connecting Around. Nah, Mas Dandi, ngomongin soal hamil di luar nikah nih ya Mas, kan banyak tuh orang-orang di luar sana yang nikah muda. Ya teman-teman kita sendirilah ya. Iya. Atau mantan mungkin. aduh. Kita kan datang ke acara undangan teman-teman kita yang udah nikah gitu ya. Nah, untuk nikah muda nih kan katanya juga untuk menghindari zina, terus untuk menghindari hamil di luar nikah gitu ya. Nah, menurut Mas Dandi, ini
umur yang matang buat membuahi antar laki perempuan dan juga umur yang pas untuk menikah itu sebenarnya umur berapa sih? Kalau umur untuk membuahi atau dibuahi itu sekitar umur SMP, SMA lah, ketika kita udah pubertas ya. Oh iya. Kita udah bisa gitu. Pubertas. Tapi untuk umur ideal menikah gak ada gitu. Tergantung kitanya aja mau menikah umur berapa gitu. Iya. Cuman ada beberapa catatan penting untuk di umur-umur yang masih muda gini. Apa ya? Sayang banget gitu loh kalau mau nikah gitu. Iya benar. Kalau untuk menghindari zina dan hamil di luar nikah itu kayak alasan yang kurang apa ya? Iya, masih kurang kuat gitu loh. Iya. Padahal ada banyak hal yang perlu dipertimbangkan gitu loh untuk menikah di usia muda gitu. Betul. Seperti ya ekonomi lah. Kalau Iya. lulus SMA kalau nggak mengandalkan dari orang tua ya Dari mana lagi gitu. Kalau nggak ada keahlian ya mau sampai kapan itu harta orang tua gitu. Dan ditambah lagi yang nggak kalah penting adalah mental, kestabilan emosi lah. Ya. Itu kayak mungkin Mas Kevin sendiri sama Mbak Wandi ini kan masih umur 20-an ya. Iya umur 20. Nggak mau nanya lebih, kayaknya ada sedikit hal-hal yang ditutupi gitu. Umur kita nggak ditutupi ya, Vin. Kita Masih bisa muda ngomong kok, masih muda. Masih muda itu. Alhamdulillah Masih Jadi, muda ya. bahkan di umur-umur yang udah semester tua gini, Iya. kuliah semester tua gini, itu masih menurutku masih banyak yang labil gitu. Ya, Iya. pasti. Banyak banget pasti. Bahkan untuk menyelesaikan tugas akhir aja kayak masih Aduh. aduh. Yang harusnya itu kita begadang untuk menyelesaikan tugas akhir malah begadang untuk overthinking. Waduh, nggak bisa bobo nih. Iya. Aduh besok gimana gitu ya. Ini menurutku hal-hal sepele kayak gitu, ya gak sepele juga sih. Cuman menurutku hal-hal kayak gitu itu kurang pas untuk dibawa ke jenjang pernikahan gitu. Ya. Apalagi yang masih mudi-mudi gitu. Iya, mudi. Gitu, masih labil. Ya banyak permasalahan yang bisa banyak masalah-masalah kecil yang dihasilkan dari Ya, nggak mood itu ya. gak mood gitu. Iya, betul. Ya bayangkan kalau pagi-pagi gitu Oke. suaminya minta, "Mah bikinin kopi dong." Waduh, kan enak ya pagi-pagi minum kopi. Iya, sambil melihat senyum istri. Aduh. Tapi iya kalau istrinya baru mood. Kalau misalnya baru bad mood, Itu. apa sih kopi-kopi, bikin sendiri. Aduh. Itu pasti ngomongnya sambil nge-tweet itu, Mas. Iya, Karena bisa. Suami aku nggak pengertian banget gitu. Betulnya pakai second akun. Aduh. Kayaknya Mas Dendi pengalaman ya. Nah itu loh. Itu kan berarti kan tandanya kalau masih muda itu kan masih seneng-senengnya Iya. apa ya? Masih egois. Masih ego, masih suka update story lah apalah. Iya. Masih kalau udah mulai udah lewat isya nih, ada yang ngechat, "Ayo nongkrong yuk." Gitu. Nah, Pasti gas. Ayo berangkat. Coba kalau udah punya anak tuh, Ya, itu. mikirinnya "Ayo banyak. nongkrong." Bentar ya, anakku nangis. Belum lagi diajak-ajak temen tuh. Udah lama nggak nongkrong nih. Oh iya. Padahal habis kerja nungguin anak, belum tengah malam terbangun nangis. Nah, Iya. Bisa satu keluarga itu nangis semua. Bisa satu keluarga nih semua. Kompak ya. Ya alhamdulillah. tuh, Ban. Kenapa, Pin? Dengerin, Ban. Kalau mau nikah muda tuh masih banyak banget yang harus disiapin, Man. Oh, benar. Kamu harus siapin mental, ya kan? Kamu juga harus siap ya, ekonominya juga harus siap. Harus siap calonnya juga. Iya, ya sebenarnya nikah juga nggak main-main, Vin. Betul. Walaupun nikah itu sebenarnya menyatukan dua orang dalam satu rumah, gitu ya. Tapi dia juga menyatukan dua keluarga yang sebenarnya tuh bisa aja beda budaya, beda Ya, kebiasaan, betul. beda adat istiadat. Iya. Terus ya mau gimana lagi gitu kan, kalau misalnya berbeda kayak gitu pasti susah banget buat disatuin. Betul. Makanya nih Ayan Nik, kita tuh nggak boleh main-main sama yang namanya nikah. Bener nggak, Pin? Betul banget.
Dan buat kamu nih ya yang pengen banget nikah tapi belum punya persiapan apa-apa, please mending tahan dulu, oke? Tahan dulu ya. Bukannya aku ngelarang nih ya, cuman paling nggak kita kudu siap semuanya. Betul. Kalau misalnya emang udah pingin banget, udah kebelet banget pingin nikah gitu ya, tapi belum ada persiapan, mending distract aja. Nah, Distract aja diri kita ke hal-hal yang lebih positif. betul. Kayak kegiatan-kegiatan yang lebih positif. Contohnya nih Kevin, dia suka nyanyi, bikin video-video lagu aja nyanyi-nyanyi di sosial media. Abis itu ikut kegiatan-kegiatan yang lebih positif. Ya. Dan umur-umur segini kan pasti banyak banget dari kita yang masih belum tahu ya jati diri kita sebenarnya tuh suka apa sih? Passion Passionnya. kita. Passion kita tuh sebenarnya apa? Nah, dari situ tuh kita bisa mulai menggali diri sendiri, kita tuh sukanya apa. Dari situ bisa tuh dikit-dikit meniti karir, terus nabung, terus habis itu mulai searching jodoh gitu ya. Baru di situ kan ya kalau udah siap Baru semuanya. deh gitu. Oke guys, jadi mulai sekarang kita juga harus aware nih sama pendidikan seks kita, jangan lupa. Terutama kalau misalnya kita punya adik atau punya saudara yang masih kecil, kan kadang mereka tuh belum ngeh ya. Iya, Makanya iya. kita sebagai orang yang lebih dewasa, orang yang lebih tahu, alangkah baiknya kita mengajari atau memberitahu tentang sex education itu gimana. Bener banget, tapi juga harus diingat ya Vin, ngasih taunya tuh jangan yang belok-belok. Oh ya. Harus ngasih tahu yang lurus-lurus aja, pasti. ngasih tahu yang bener-bener aja Betul. gitu ya, biar nggak salah juga nanti kita ngasih taunya. Karena kan kalau misalnya dari kecil udah tahu sex education tuh gimana, rules-rulesnya kayak gimana, jadi tuh kita udah ada batasan dan bakal mengurangi angka kejahatan seksual. Betul banget. Nah, buat sobat ANEku, pembahasan kita sepertinya cukup sampai di sini. Terima kasih nih ya buat Mas Dandi, Ya, udah sama-sama. bareng sama kita, udah mau ngejelasin kita di sini. Sukses terus Mas Dandi. Thank you Amin. Mas. Sukses ya kuliahnya. Amin. Sehat terus. Nah, terima kasih juga nih buat Ainik yang udah mau dengerin aku, Kevin dan juga Mas Dandi ngobrol-ngobrol tentang sex education nih. Yes. Sampai ketemu lagi bareng aku Wanda. Dan aku Kevin. Kita pamit undur diri dulu. Jangan lupa terus dengerin kita di Sokap. Stay healthy and keep Connecting around with Ian Radio. See you. Sokap. Slow bercakap. Acara ini didukung oleh iFrame, Skinel, Fixinema, Dapur Makmir, Simfonima, Media Partner, Adventure, Perhumas Muda YK, Magang Update, Rapma FM, Event Banget, Gradiosta, MQFM, Rasida FM, Dista FM.